Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, semoga kabar baik senantiasa menyertai. Bersua kembali dalam program Buletin Jawa Timur edisi Selasa 16 Februari 2021. Bersama saya, Endri Sonea. Mengawali informasi hari ini, Dinas Kesehatan P2KB Kota Probolinggo targetkan penyuntikan vaksinasi COVID-19 dosis kedua yang akan dirampungkan pada pekan ketiga bulan ini. Selengkapnya, Rizky Devi, Suara Kota Probolinggo. Penyuntikan vaksin COVID-19 tahap pertama dosis kedua di Kota Probolinggo sudah dimulai. Hal itu telah disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Kesehatan P2KB Kota Probolinggo, Dr. Nurul Hasanah Hidayati mengatakan, saat ini telah berlangsung penyuntikan vaksinasi tahap pertama dosis kedua untuk sumber daya manusia kesehatan atau SDMK yang ada di Kota Probolinggo. Berdasarkan data terupdate pada 13 Februari 2021 dari Dinkes P2KB yang diberikan, total sasaran SDMK ada sebanyak 1.928 orang, namun sasaran pemberian vaksinasi hanya sekitar 1.800 orang. Hingga saat ini, penyuntikan vaksinasi Sinovac telah berjalan sebanyak 29,1% atau sebanyak 523 SDMK yang telah divaksin di tahap dosis kedua ini. Dr. Nurul Hasanah Hidayati menjelaskan, saat ini penyuntikan vaksinasi terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan terhadap para SDMK. Targetnya, penyuntikan akan dirampungkan di minggu ketiga bulan Februari dan akan dilanjutkan menyisir terhadap para pejabat jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Probolinggo dan para pelayan publik yang berkontak langsung dalam pelayanan masyarakat. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Berikutnya, Mega Kristi, RGR FM Tulungagung mengabarkan Polres lakukan pengawalan pendistribusian Sinovac. Polres Tulungagung lakukan tugas pengawalan pendistribusian vaksin COVID-19 Sinovac ke 32 puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Kapolres Tulungagung melalui Paurhumas Polres Tulungagung Ibtu Neni Sasongko mengatakan dalam pengamanan ini giat dipimpin oleh Kanit Pam Opfit Sabara Ibda Aspia dengan melibatkan petugas pengelola vaksin, staf farmasi Dinkes, anggota Satlantas dan Satin Telkam Polres Tulungagung. Neni menambahkan, dalam pengawalan dan pendistribusian vaksin kali ini personel dibagi menjadi 2 tim, yaitu pengawalan dari Sat Sabara dan Satlantas Polres Tulungagung. Tim 1 mendistribusikan ke Pusat Kesehatan Masyarakat atau PKM Dono, PKM Sendang, PKM Karangrejo, PKM Jeli, PKM Ngantru, PKM Pucung, PKM Kedungwaru, PKM Simo, dan ke PKM Sembung. Sedangkan untuk tim kedua, mengawal pendistribusian vaksin ke PKM Boyolangu, PKM Campur Darat, PKM Tanggung Gunung, PKM Besole, PKM Besuki, PKM Bandung, PKM Pakel, PKM Bangun Jaya, PKM Kauman, PKM Gondang, PKM Tiudan, dan juga PKM Pagerwojo. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Lalu, Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Jumlah penumpang di Terminal Purabaya alami penurunan sebanyak 77% selama PPKM Mikro. Billy, silahkan. Sahabat, selama masa PPKM Mikro dan momen libur Imlek, jumlah penumpang di Terminal Purabaya dilaporkan mengalami penurunan. Ini seperti disampaikan oleh Imam Hidayat, Kepala UPT Terminal Purabaya pada Sabtu 13 Februari. Penurunan bahkan mencapai angka 77% meskipun pada tanggal 12 sampai dengan 14 Februari masuk momen libur panjang. Saat ini armada yang masuk ke Terminal Purabaya jumlahnya bisa kurang dari 500 bus saja. Kalau jumlah penumpang di Terminal Purabaya itu sangat-sangat turun sekali dari hari biasa. Pada hari biasa untuk penumpang 28.000 penumpang. Sekarang tidak nyampe, paling kisaran 5.000 penumpang. Terkait penerapan protokol kesehatan, Terminal Purabaya juga memberlakukan rapid antigen. Jika ditemui ada calon atau penumpang yang hasil rapidnya reaktif, Terminal Purabaya sudah berkoordinasi dengan Dokpol Polda Jatim terkait dengan penanganan. Kalau ada yang reaktif, dari Dokpol Polda Jatim mungkin bisa mungkin isolasi mandiri, tak ya apa itu tergantung dengan kesehatan Dokpol sendiri ya. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Agustin Merdekawati, Ersal Nganjuk.
lampu pedestrian belum boleh dinyalakan. Komisi 3 DPRD Nganjuk mengevaluasi proyek pedestrian di Jalan Ahmad Yani yang selesai dibangun akhir tahun lalu. Mereka meminta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan segera melakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan sarana dan prasarana yang saat ini dalam masa perawatan tersebut. Marianto mengatakan perawatan di proyek yang tahun lalu dianggarkan 9 miliar rupiah harus dimaksimalkan sehingga saat perawatan tuntas nanti kondisi bangunan yang disebut sebagai Malioboro Nganjuk tetap bagus. Mulai dari kondisi kursi, lampu, tanaman, dan lantai pedestrian. Untuk sarana air juga harus diperhatikan. Dalam kesempatan kemarin, Komisi 3 DPRD Nganjuk juga menekankan terkait pencegahan COVID-19 di tempat tersebut. Selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, DPRD meminta agar lampu pedestrian sepanjang sekitar 1 km tidak dinyalakan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Nganjuk Ladang Nganjuk. Dari Kabupaten Nganjuk, kita beralih ke Kabupaten Pamekasan. Di Ralita FM ada Kholik Maulidi membawa berita Kapolres dan Dandim Pamekasan ajak insan pers jaga Harkamtibmas kondusif. Kepolisian Resort atau Polres Pamekasan mengajak insan pers untuk bersinergi, komunikasi, berkoordinasi dan berkolaborasi dalam menjaga pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas kondusif di wilayah Gerbang Salam melalui berita dan informasi yang positif dan menyejukkan. AKBP Apip Ginanjar, Kapolres Pamekasan mengatakan pihaknya menginginkan berita-berita negatif dapat difilter dan dikoordinasikan dengan baik bersama Polres maupun jajarannya dan instansi lain untuk menjaga Pamekasan kondusif dan tidak menyiarkan berita provokatif. Menurut Apip, saat ini masyarakat banyak termakan isu hoax yang menimbulkan keresahan dan kegaduhan, sehingga peran insan pers sangat vital untuk mengedukasi masyarakat dengan cara menyiarkan informasi positif, mencerdaskan dan mencerahkan bagi publik. Kita semua dapat bersinergi, jadi memang kita bisa melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan juga kolaborasi sehingga Harkamtibmas yang kondusif di wilayah Kabupaten Pamekasan ini benar-benar terjaga dan terjalin dengan baik. Dan harapannya ke depannya, ayo sama-sama kita filter apabila memang ada berita-berita yang negatif atau berita-berita hoax untuk sama-sama saling menjaga agar supaya tidak menyebar lebih luas. Demikian pula disampaikan oleh Letkol Infantri Tejo Baskoro dan Dim 0826 Pamekasan mengajak insan pers untuk ikut menjaga kondusivitas wilayah, salah satunya menangkal berita hoax agar tidak meresahkan masyarakat dan membangun berita positif yang menyehatkan dan mencerahkan. Selalu berkoordinasi sehingga untuk wilayah Pamekasan ini menjadi lebih solid dan edukasi kepada masyarakat berita-berita yang positif dan menyehatkan dan sebaliknya. Kholik Maulidi, Ralita FM Pamekasan. Selanjutnya, Suara Ngawi Henti Ludiana. Untuk PPKM Mikro, dokter desa di Kabupaten Ngawi mendapat bantuan alat rapid antigen. Dengan diterapkannya PPKM Mikro di semua RT di Kabupaten Ngawi, Forkopimda dan Kepolisian berusukan melakukan pemantauan posko dan memberikan alat rapid antigen ke dokter puskesmas di desa. Dan Kapolres Ngawi Iwayan Winaya menjelaskan peninjauan pelaksanaan PPKM Mikro sebagai percontohan di Desa Patalan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, juga membagikan alat rapid antigen kepada dokter desa. Selain memberikan alat rapid antigen kepada dokter desa, pihaknya juga memberikan sembako kepada warga yang menjalani isolasi mandiri, dan polisi juga memberikan sosialisasi kepada perangkat desa terkait PPKM Mikro. Saya Anjani LPPL, Suara Ngawi. Pemohon rekomendasi ID Pekerja Migran Indonesia atau PMI asal Kabupaten Blitar menurun signifikan. Selengkapnya Ninda Alivia, Persada FM. Jumlah pemohon rekomendasi ID Pekerja Migran Indonesia atau PMI asal Kabupaten Blitar selama tahun 2020 menurun signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pemohon mencapai 300% lebih. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Hari Susianto mengatakan sesuai data rekapitulasi registrasi berdasar negara penempatan, selama tahun 2020 jumlah pemohon ID hanya 1.080 orang sedangkan tahun sebelumnya mencapai 4.379 orang. Penurunan jumlah pemohon itu disebabkan pandemi COVID-19. Menurutnya, banyak negara tujuan atau negara penempatan yang memiliki kebijakan terkait penerimaan orang asing ataupun tenaga kerja asing. Salah satunya tenaga kerja yang berasal dari Indonesia juga mengalami dampak kebijakan tersebut. Terkait dengan registrasi berdasarkan negara penempatan untuk pekerja migran Indonesia ke negara tujuan, ini untuk yang tahun 2019 dan 2020 ada perbedaan yang sangat signifikan. Haris menambahkan pemberian
pemberian rekomendasi ID saat ini masih menyesuaikan sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri atau Sisko TKLN dan kebijakan daerah penempatan sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Dirjen Bina Penta untuk tahun 2021, di mana ada perubahan terkait negara-negara yang membuka penempatan tenaga kerja dari Indonesia dan negara lain. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang bawa kabar tentang kasus pasien aktif COVID-19 di Lumajang tersisa 59. Jumlah kasus pasien terkonfirm COVID-19 di Kabupaten Lumajang terus mengalami penurunan akhir-akhir ini. Data terakhir dari Dinas Kesehatan Lumajang per 14 Februari 2021 tersisa 59 pasien COVID-19. Dari 59 pasien yang terpapar di antaranya terdapat 37 pasien dirawat di rumah sakit dan 22 pasien menjalani isolasi mandiri di rumah. Meski ada penurunan jumlah kasus aktif, Lumajang masih ditetapkan di zona orange atau wilayah dengan risiko penyebaran COVID-19 yang sedang. Bayu Wibowo, Kepala Dinas Kesehatan Lumajang, menyampaikan bahwa selain fokus penanganan COVID-19, pihaknya saat ini juga fokus untuk vaksinasi yang sementara ini vaksin tersebut masih diprioritaskan bagi tenaga kesehatan atau nakes. Ia menambahkan setelah melakukan vaksin kepada nakes, rencananya pada bulan Maret 2021, vaksinasi tahap 2 akan difokuskan bagi pelayan publik, diantaranya bagi ASN, TNI, Polri, dan pelayanan bank. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Dari Suara Pasuruan ada Ahmad Robert, Pemkab Pasuruan terus upayakan penanganan banjir di wilayahnya. Silakan Robert. Kiai Haji Abdul Mujib Imron, Wakil Bupati Pasuruan pada saat meninjau warga terdampak banjir di Kecamatan Bangil Senin pagi kemarin mengatakan, pemerintah Kabupaten Pasuruan terus berupaya agar beberapa wilayah di Kabupaten Pasuruan yang menjadi langganan banjir tiap tahun bisa diminimalisir. Salah satunya dengan pembangunan embung. Di kesempatan yang sama, Wakil Bupati Pasuruan juga menyalurkan bantuan 313 dus mie instan untuk 3.111 KK di Kelurahan Kalianyar, Kalirejo, Tambaan, Manarui, Masangan, dan 1 RT di Late. Ini mohon ada kajian. Dukungan nanti anggaran kami mohon Gus Sofis juga ikut berjuang sama Ustadz Ro'ud. Lah ini apa yang dibutuhkan hasil kajian nanti Pak Kalak, ini Pak Asisten nanti ini segera. Jadi supaya tidak terjadi langganan banjir. Dengan bahasa langganan itu kayak gimana gitu. Sepertinya Pemkab nanti koyok ndak ono usaha. Ini harus. Bahkan Kabupaten Pasuruan sudah punya 7 dan mungkin 8 sekarang dengan yang sedang berlangsung. Ada 8 embung di Kabupaten Pasuruan. Dengan adanya embung-embung itu termasuk sungai yang ada di kota, termasuk sungai yang ada di keraton itu semakin menurun. Tidak seperti yang dulu-dulu. Termasuk Pak Bupati berusaha maksimal, berusaha bagaimana gedung larangan ini bisa diperbaiki. Karena sungai yang ada di Pasuruan ini semuanya adalah kewenangan 2 lembaga, yaitu kewenangan pusat melalui BPWS, kewenangan Provinsi Jawa Timur. Ahmad Robert, Suara Pasuruan. Proses reses rampung. DPRD Kota Blitar banyak menerima keluhan tentang infrastruktur dan ekonomi. Bersama rekan saya, Kirana Nisa, Mahardika FM. Sobat anggota DPRD Kota Blitar baru saja menyelesaikan masa reses untuk menampung aspirasi masyarakat sesuai daerah pilihan dapil. Yang mana berdasarkan laporan anggota, banyak di antara masyarakat yang menyampaikan keluhan tentang infrastruktur dan perekonomian. Syarul Alim, Ketua DPRD Kota Blitar, mengatakan anggota Dewan melalui fraksi telah melaporkan hasil reses beberapa waktu lalu. Untuk masalah infrastruktur, banyak menyoroti masalah saluran drainase serta sejumlah talut yang ambrol saat musim penghujan. Sedangkan untuk perekonomian berkaitan dengan peningkatan kualitas produksi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Tidak hanya itu, masalah perekonomian yang banyak disampaikan juga masih berkaitan dengan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 serta kebijakan PPKM, termasuk kebijakan pembatasan jam malam. Syarul menjelaskan hasil reses itu sudah dibahas dalam rapat paripurna dan akan segera disusun menjadi laporan baru kemudian dikirimkan ke eksekutif. Nantinya eksekutif akan memilah usulan dan diteruskan ke masing-masing OPD. Kirana Nisa, Mahardika FM. Kita beralih ke Mahruzar Iskandar, Suara Gresik, aksi sosial oleh para pemuda komunitas yang ada di Kabupaten Gresik.
Sejumlah komunitas Gresik menggelar aksi sosial dengan donor darah yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021. Acara yang dipusatkan di Gedung Wahana Ekspresi Bojonegoro untuk mengajak generasi muda melakukan donor darah. Ketua penyelenggara donor darah Iskandar yang juga Ketua Gresik Ekspresi mengatakan mengenai gerakan kampanye sosial itu tidak dalam rangka apapun dan para komunitas yang berdiri di Gresik murni mengajak para generasi muda agar lebih peduli. Sejumlah Karang Taruna di wilayah kota, Polres Gresik, RIG, dan banyak komunitas lain ikut ambil bagian untuk bahu-membahu melakukan aksi sosial ini. Terus 11 peserta dari seluruh komunitas dan organisasi yang hadir. Sebetulnya dari jumlah peserta yang mendaftar masih banyak peserta yang belum bisa ikut donor darah tersebut. Selain waktu yang terbatas, juga dikarenakan tidak lolos screening. Pihaknya juga akan melakukan aksi sosial lain. Para anggota komunitas jika ada yang berstatus penyintas COVID-19 agar tidak ragu mendonorkan plasma konvalesnya di PMI Gresik. Bupati Gresik terpilih Fandi Ahmad Yani terlihat dalam aksi sosial yang digalang para komunitas Gresik itu. Mengenakan baju warna kuning, Gus Yani sapaan akrabnya menyanjung aksi sosial yang digelar para komunitas yang ada di Gresik dan harapannya untuk ke depan agar lebih banyak komunitas yang lebih peduli dengan aksi sosial. Saya Ruzar melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Terakhir, kita simak kabar dari Suara Madiun. Pemkot Madiun terima CSR dari BTN. Selengkapnya, silakan Kiki Desilia. Beragam bantuan dalam upaya pengendalian COVID-19 di Kota Pendekar terus berdatangan. Kali ini bantuan datang dari Bank Tabungan Negara atau BTN Madiun yang memberikan paket hall ticket serta susu untuk masyarakat Kota Madiun. Bantuan dari program Corporate Social Responsibility atau CSR senilai 57 juta rupiah ini diterima Wali Kota Madiun Maidi di Balai Kota Senin 15 Februari 2021. Ada sekitar 2.000 paket masker dan hand sanitizer yang diberikan. Selain itu, juga terdapat susu kemasan siap minum. Wali Kota menyebut bantuan yang ada akan didistribusikan kepada masyarakat hingga ke tingkat RT, terutama yang tengah menjalankan PPKM Mikro. Wali Kota juga menjelaskan ada sebanyak 940 RT di Kota Madiun saat ini berzona hijau. 85 lainnya masih berzona kuning. Bantuan tersebut diharapkan mampu menjadi dorongan pengoptimalan program 5M, di mana masker yang dibagikan juga memiliki 3 lapis, serta daerah yang sudah menyandang zona hijau tetap dapat mampu mempertahankannya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Itulah sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini Selasa 16 Februari 2021. Terima kasih atas perhatian Anda, salam sehat dan terus semangat. Saya Endri Sonea, sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal